dengan aspek-aspek kelayakan bisnis. Yang pertama, ada aspek pasar dan aspek pemasaran. Menurut Neonfit, outfit berarti keseluruhan item fashion yang sedang dikenakan saat itu. Istilah outfit sendiri pasti sudah sering muncul di berbagai media, misalnya OOTD atau outfit of the day, yang berarti item fashion apa saja yang sedang dikenakan. Segmentasi pasar. Memahami variasi kebutuhan juga keinginan konsumen dapat menjadi pedoman dalam merancang strategi pemasaran. Hal ini karena motif tindakan pembelian produk oleh konsumen adalah untuk mencapai kepuasan di mana permintaan saat bervariasi sesuai dengan cara produk yang digunakan juga pola konsumsi yang berbeda. Alasan konsumen harus mencoba dengan model Neonfit adalah modelnya bagus, nyaman digunakan, harganya terjangkau dan murah, bahannya berkualitas. Target pasar. Target konsumen Neonfit adalah mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Posisi pasar. Neonfit berbentuk toko yang didesain dengan suasana yang nyaman, bersih, dan sejuk, serta akses kendaraan umum dan area parkir juga tersedia dan mudah. Berbagai fasilitas lain yang disediakan di kafe ini seperti wifi, full musik, dan tabel yang nyaman. Strategi pemasaran. Pada awal pembukaan usaha Neonfit ini, kami menerapkan strategi pemasaran dengan cara mengedepankan media sosial sebagai sasaran pemasaran, dan Neonfit juga memberi tawaran atau fasilitas dengan memberikan seperti kartu member, promosi diskon, atau mengadakan kegiatan atau kontes mengenai Neonfit. Neonfit juga selalu memberi kualitas dan pelayanan yang terbaik sehingga merebut hati para konsumen. Bauran pemasaran produk Neonfit. Yang pertama, produk baju, jaket, celana, dan lain-lain. Yang kedua, price. Sesuai dengan visi misi Neonfit yang memberikan produk dan pelayanan sesuai kantong anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Maka harga-harga yang ditawarkan juga tidak terlalu besar. Yang ketiga, place. Lokasi dan tempat yang kami gunakan untuk memulai usaha Neonfit yaitu Manggarai, Jakarta Selatan, karena daerahnya sangat strategis dan di sana kebanyakan mayoritas tempat anak-anak, dewasa, dan remaja untuk menongkrong. Yang keempat, promotion. Promosi yang kami lakukan adalah menggunakan beberapa cara. Yang pertama, sosial media, brosur, website, dan kolaborasi. Rencana penjualan pada Neonfit. Pada tahun 2020 di lokasi Jakarta dengan produk baju itu terdiri dari 400.000, di lokasi Bogor 350.000, di lokasi Depok 300.000, sedangkan celana di lokasi Jakarta 300.000, di lokasi Bogor 200.000, di lokasi Depok 200.000. Sedangkan jaket Jakarta 350.000, Depok 200.000, Bogor 300.000. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, pesaing. Perbedaan produk yang kami tawarkan di toko kami dengan produk yang ditawarkan oleh toko lain adalah kami menawarkan model-model kekinian yang sangat cocok di kalangan muda hingga tua. Kami juga selalu melakukan inovasi terhadap daftar harga pada produk kami dan juga banyak menawarkan model baru dari toko kami yang memang juga terinspirasi dari berkembangnya zaman. Yang kedua, sasaran pembeli. Sasaran pembeli adalah dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang ketiga, permintaan pasar.
Permintaan sesuai perkembangan site ini, kalau kita cermati, permintaan Neon Fit ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang barat dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berbelanja ke pasar tradisional atau ke mall. Yang ketiga, aspek teknis. Neon Fit dapat dikatakan layak apabila sarana berupa bangunan, luas produk, tata letak perusahaan sesuai sehingga mampu melancarkan proses produksi. Pemilihan teknologi yang tepat sehingga tidak menghambat. Yang pertama, perizinan tempat usaha. Yang kedua, perizinan lingkungan sekitar tempat usaha. Yang ketiga, pembayaran uang sewa tempat usaha. Yang keempat, pembelian alat-alat produksi. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk perencanaan toko New Outfit, sudut pandang manajemen direncanakan untuk membuat iklan-iklan dan akan dipromosikan via internet yang dipegang oleh admin online shop. Semua usaha periklanan itu dimaksudkan agar anak muda atau masyarakat mengetahui toko New Outfit tersebut. Aspek manajemen pada bagian perencanaan dapat dikaji dari bentuk perencanaannya, antara lain perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus-menerus meningkat sehingga memperoleh laba dan tinggi. Perencanaan jangka menengah yaitu meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas pada toko New Outfit. Jangka panjang yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Rencana jangka pendek. 1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja. 2. Penataan administrasi kepegawaian dan keuangan. 3. Pelaksanaan program pemasaran dengan lebih insentif, misalnya melakukan promosi usaha. Rencana jangka menengah. Yang pertama adalah mengembangkan perusahaan melalui pengembangan produk. Yang kedua, peningkatan integritas dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, survei pasar di seluruh kawasan untuk meningkatkan penjualan sekaligus menambah referensi kerajinan lain yang baru. Rencana jangka panjang. Yang pertama, merencana strategi untuk pengembangan pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan produk dengan inovasi lain sesuai pengembangan zaman. Yang ketiga, peningkatan keuntungan atau laba perusahaan. Aspek sumber daya manusia. Perencanaan SDM. Perencanaan yang kami terapkan adalah perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, keputusan merekrut sumber daya manusia yang baru didasarkan atas keputusan bersama. Pada tahap awal ini, jumlah tenaga kerja yang kami rencanakan sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 general manager, 1 orang, dengan gaji 3 juta per bulan. Yang kedua, manajer keuangan, 1 orang dengan gaji 2.800.000 per bulan. Yang ketiga, manajer pemasaran, 1 orang dengan gaji 2.800.000 per bulan. Yang keempat, pramuniaga atau kasir, 2 orang dengan gaji 2.300.000 per bulan. Yang kelima, admin online shop, 1 orang dengan gaji 2.300.000 per bulan. Yang keenam, bagian gudang, 1 orang dengan gaji 2.300.000 per bulan. Yang ketujuh, satpam, 1 orang dengan gaji 2.300.000 per bulan. B. Kompensasi. Kompensasi akan diberikan kepada karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu.
besarnya kompensasi adalah sebesar 5% dari laba yang diperoleh. Yang C, keselamatan kerja. Program keselamatan kerja sangat penting agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu program kerja yang diberikan adalah dengan memberi waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya setelah dilihat dari berbagai bagian aspek sumber daya manusia di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis pakaian second hand ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya aspek hukum. Aspek hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya. Umumnya dikenakan sanksi. Hukum memiliki beberapa unsur yaitu A. CV, B. Firma, C. PT, D. BUMN. Firma untuk bisnis New Outfit. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama, yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena persekutuan firma tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum, karena kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi tidak terpisah dan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai firma. Sehingga dalam mendirikan persekutuan firma tidak ada keharusan untuk mengesahkan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian dibuat di hadapan notaris dan harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat sesuai dengan kedudukan firma tersebut. Syarat-syarat pendirian firma. Yang pertama, fotokopi KTP pendiri firma. Yang kedua, fotokopi KTP pengurus atau direktur dan komisaris. Yang ketiga, fotokopi NPWP pengurus atau direktur dan komisaris. Yang keempat, pas foto direktur 3x4 atau 2 lembar berwarna. Yang kelima, bukti kontrak atau surat perjanjian sewa usaha atau kantor untuk melampirkan bukti kepemilikan tanpa usaha. New Outfit dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi, kami memiliki beberapa rangkaian, yaitu rencana pembangunan. New Outfit mempekerjakan tenaga kerja lokal yang ingin ikut serta memajukan bisnis ini sehingga mengikuti perkembangan bisnis di bidang konveksi atau pakaian. 2. New Outfit juga akan memakai sumber daya lokal seperti bahan baku dan tenaga kerja dari dalam negeri yang berkualitas tinggi. Bisnis ini hanya menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dari dalam negeri. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing untuk menghemat devisa atau anggaran. Dengan adanya bisnis ini mengakibatkan atau diharapkan merangsang masyarakat untuk menumbuhkan industri pendukung lainnya, seperti industri yang menyediakan bahan baku ataupun industri dagang lainnya. Ini adalah merupakan salah satu tujuan dari bisnis kami. New Outfit dari aspek sosial. Pembukaan bisnis usaha New Outfit beroperasi di pusat kota seperti di Jakarta karena memiliki karakteristik atau memberikan peluang bagi kami untuk memanfaatkan pemasaran, terutama karena perkembangan gaya hidup yang semakin mementingkan penampilan. Karakteristik Jakarta: 1.
Penduduk kurang lebih 10 juta jiwa. 2. Jakarta merupakan daerah metropolitan yang kelas sosialnya rata-rata menengah ke atas. 3. Gaya hidup modern dan sosialita. 4. Penghasilan UMR dari pegawai Jakarta. 5. Tingkat pendidikan minimal lulusan SMA dan SMK. New outfit dari aspek politik. Kami yakin usaha kami tidak akan dilarang oleh pemerintah, dan pastinya pemerintah akan mendukung sepenuhnya. Karena apabila usaha kami terus berkembang, kami mampu menjadi clothing yang besar dan memiliki beberapa cabang. Tentunya akan bisa menyerap tenaga kerja dan bisa mengurangi tingkat pengangguran. Kondisi seperti ini tentunya memberikan peluang bagi clothing new outfit. New outfit dari aspek resiko. Risiko adalah hambatan dari sebuah usaha atau penurunan angka penjualan. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak pada aspek keuangan, aspek produksi, dan aspek SDM. Risiko yang akan dihadapi oleh new outfit. 1. Risiko keuangan. Jika kekurangan jumlah pelanggan yang datang ke new outfit, kemungkinan besar omset pendapatan akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi aspek keuangan perusahaan. 2. Risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena adanya masalah ketersediaan uang tunai di new outfit. Risiko likuiditas menghambat kami dalam kegiatan belanja bahan baku, gaji karyawan, dan lainnya. Karena Indonesia masih memakai uang tunai. 3. Risiko pasar. Risiko ini sangat mungkin terjadi pada usaha kami karena adanya persaingan pasar. Hal ini dapat mempengaruhi omset penjualan. 4. Perubahan bahan baku. Hal ini dapat terjadi jika jumlah ketersediaan bahan baku habis atau kenaikan harga bahan baku. Risiko ini dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas new outfit. 5. Risiko pada supplier. Jika new outfit hanya mempunyai satu supplier bahan baku, maka hal ini dapat menimbulkan masalah pada ketersediaan bahan baku. Faktor yang menimbulkan risiko yaitu lingkungan. Karena lingkungan, bila suppliernya jauh dari tempat produksi kita, sangat mempengaruhi jarak dan ketersediaan bahan baku. Sosial dan ekonomi, persaingan, gaya hidup, teknologi. New outfit menggunakan teknologi terkini yang paling baru. Kesalahan strategi dan perencanaan, persiapan yang kurang matang. Mungkin kami juga memiliki persiapan yang kurang matang karena kami masih pemula. Cara menanggulangi risiko, kami selalu mengecek ketersediaan bahan baku secara berkala. Kami selalu mencari supplier baru. Setiap meninjau setiap keadaan di gudang, melaporkan hasil pendapatan tiap hari, menganalisis persaingan pasar, menganalisis jumlah pelanggan yang akan datang. Aspek AMDAL, dampak lingkungan hidup, pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan dari sisa penjahitan outfit. Komponen AMDAL, penpil. Usaha kami akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi akan berjalan suatu kegiatan. Kajian yang akan usaha kami lakukan dalam mendirikan usaha new outfit ini mencakup aspek kimia, sosial, ekonomi, serta budaya di sekitarnya.
andal. Dalam melakukan analisis ini, Neo Outfit harus mengutamakan keamanan dan kesehatan lingkungan, serta mengurangi dampak buruk yang terjadi. RKL. Semua pihak yang terlibat dari usaha Neo Outfit yang akan kami dirikan juga harus turut serta dalam melakukan pengelolaan proyek. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindari penyimpangan. RPL. Kami akan selalu memantau terhadap berjalannya proyek pembangunan toko Neo Outfit, mulai dari saat pembangunan awal hingga selesai. Pemantauan ini kami lakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan dan harapan yang sebenarnya. SEMDAL. SEMDAL merupakan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan Neo Outfit memiliki kegiatan dampak penting sehingga harus menyusun SIL atau tidak. Sistem pengelolaan lingkungan. Usulan proyek. Nama proyek Neo Outfit. Bentuk badan usaha firma. Jenis usaha toko pakaian. Alamat Jalan Menteng Wadas 11 nomor 17 Jakarta Selatan. Jenis kegiatan menjual outfit atau pakaian dan jaket. PIL. Neo Outfit ini berada di Jalan Menteng Wadas 11 nomor 17 Jakarta Selatan, yang mana belum diisi usaha apapun. Tempat ini dipilih karena tempatnya strategis. Menyusun kerangka acuan atau TOR. Latar belakang. Gambaran umum. Neo Outfit sebuah jenis usaha di bidang outfit yang menjual baju dan jaket yang sasaran utamanya para anak yang ingin tampil gaya dan kekinian. Alasan kegiatan dilaksanakan untuk membangun usaha yang dapat mengembangkan bisnis di bidang outfit dan mengurangi angka pengangguran. Kegiatan yang dilaksanakan membuat baju dan jaket berkualitas tinggi dan trendy yang sudah ditentukan lalu menjualnya. Maksud dan tujuan membuka peluang usaha di bidang outfit. Indikator pengeluaran terpenuhi dan terbayarnya kebutuhan daya dan jasa. Cara pelaksanaan kegiatan penjualan baju dan jaket secara langsung dan online. Tempat pelaksanaan kegiatan Jalan Menteng Wadas 11 nomor 17 Jakarta Selatan. Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan semua karyawan yang bekerja di Neo Outfit. Jadwal kegiatan setiap hari dari pukul 9 pagi sampai 9 malam. Biaya yang dikeluarkan untuk bisnis Nana Neo Outfit sekitar 50 juta. Rencana kelola lingkungan. Lingkungan ini memiliki tata letak yang aman untuk dijadikan tempat usaha. Terdapat parkiran yang cukup untuk kendaraan pengunjung sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan limbah yang dihasilkan tidak berdampak pada lingkungan. Tata letak usaha dan rancangan bangunan proyek ini sudah dianalisis dan dibuat sedemikian rupa sehingga mencegah dampak negatif lingkungan. Eco-labeling. Green manufacturing. Neo Outfit menggunakan intensitas energi yang rendah, menggunakan SDM yang kompeten, melakukan minimalisasi limbah. Proses pembuatan ini dengan penggunaan material minimal dan proses yang meminimasi dampak negatif terhadap lingkungan. Hemat energi dan sumber daya alam. Aman bagi karyawan, masyarakat, dan konsumen, dengan tetap bernilai ekonomis. Green customer. Menerapkan reduce, recycle, reuse, dan recovery pada menggunakan intensitas energi yang rendah, melakukan minimisasi limbah. Aspek keuangan. Sumber dana yang diperoleh: modal sendiri, uang anggota kelompok, cadangan laba yang belum dibagi, modal asing, pinjaman dari bank, dan orang yang ingin join dengan menanam sahamnya. Modal awal: mesin 110 juta,
peralatan 30 juta, tanah 500 juta, bangunan pabrik 500 juta, jumlah 1.140 juta. Laba bersih atau ROI, investasi dikali 100%, ROI 25 juta dikurang 20 juta sama dengan 25 juta dikurang 20 juta atau 20 juta dikali 100%, ROI nya 50%.